Kitabul Itqi utawi iki iku kitab tentang memerdekakan budak. Wa yasihu lan sah apa al-itqu akad memerdekakan budak min kulli malikin dari setiap pemilik. Kalau bukan pemilik enggak sah. Zaman moro-moro ngomong budak sak donya saya merdekakan semua. Padahal zaman enggak punya budak yang enggak sah. Jadi ucapan itu sah kalau dari seorang pemilik. Jaizit tasarrufi kang wenang tasarufi. Wenang tasarruf itu pemilik yang dewasa berakal sehat ngono kuwi. Kalau si pemilik itu anak kecil sak patul moro-moro ngomong budakku tak merdekane ya enggak sah. Karena si kecil itu ghairu jaizit tasarruf, masuk kategori orang yang belum boleh mentasarrufkan harta sendiri. Maksudnya harta dalam jumlah besar. Sah fi milkihi ing dalam milike malik wa yaqaulan kedadean opo kalimat itkun memerdekakan budak bisorihil itki kelawan kang sorih kang cetha welo-welo tanpa tafsir al itki dari kalimat memerdekakan itu. Kalau bahasa Jawa misalnya wis le budakku sampean saya merdekakan, ya merdeka. Wal kinayati atau dengan bahasa kinayah. Tapi kalau bahasa kinayah ma'an niyati disertai niat. Gede no dede, kurang gede. Ma'an niyati disertai niat. Contoh bahasa kinayah, majikan ngomong kepada budaknya, budakku mulai saiki sampean bebas nyambut gawe. Hasilnya pek-peken nakamu wis. Itu kan kayak dia memerdekakan. Maring ini sampean Jumatan ra kudu pamit aku sah. Rabi ora kudu pamit aku sah. Itu berarti ya memerdekakan. Wa idza a'taqa ba'da 'abdin, jika orang memerdekakan sebagian dari awaknya budak, ataqa maka menjadi merdeka, alaihi atas tanggungan orang itu, jami'uhu seluruh budak. Contoh rungokno, ono wong loro duwe budak siji, berarti fulan punya separuh, fulan punya separuh. Ngerti ya man? Gambaran begitu. Halo, jangan lamun ae. Ana wong loro duwe budak siji. Masing-masing kepemilikannya 50%. Tahu-tahu satunya ngomong, "Wis bagianku tak merdekakne." Berarti budak itu merdeka 50%. Enggak bisa Mas merdeka 50%. Itu jadinya merdeka 100%. Nah, kewajiban dia ngijoli duit yang separuh. Diwehne kepada majikan yang satunya. Jadi orang memerdekakan sebagian budak, itu otomatis budak itu merdeka total atas tanggung jawabnya. Wa idza a'taqa jika memerdekakan syarikan lahu milik bersama baginya, fi abdin milik bersama mengenai budak, wa huwa musirun sedangkan yang ngomong merdeka tadi mampu sugih, saro maka merembet al-itku status merdeka itu ila baqihi kepada sisanya, wakana dan wajib alaihi atas dia qimatu nasibi syarikih membayar bagian temannya.
dia wajib membayar yang menjadi bagian majikan yang lain. Waman malaka wahidan min walidihi au mauludihi ataqa alaihi. Waman barang siapa malaka memiliki budak wahidan salah satu min walidihi dari orang tuanya au mauludihi atau anaknya, ataqa maka orang tua itu menjadi merdeka alaihi atas dia. Contoh, sampean jadi anak sudah dimerdekakan oleh majikan. Nah, malah bapakmu sendiri atau ibumu oleh bos belum dimerdekakan, ya kan? Suatu saat si bos mati, bapakmu atau ibumu yang berstatus menjadi budak itu diwaris oleh anak-anaknya, dan dilalah anak-anaknya itu menjual. Siapa yang dijual? Bapakmu, ibumu yang menjadi budak. Terus samen pas itu dijual, samen tuku, tapi enggak kuat tuku kabeh. Tuku hanya separuh, yo mas patungan. Nah, jadilah saman membeli 50%, koncomu membeli 50%. Si bapakmu yang jadi budak itu separuh persen, 50% milikmu. 50% milik orang lain. Kan enggak mungkin kan anak memperbudak bapaknya atau bapak memperbudak anaknya. Begitu zaman bisa menguasai bagian dari pribadinya bapak itu, otomatis bapak jadi merdeka atas tanggung jawabmu. Nah, sampean nanti yang alon-alon ngijoli duit nang koncomu itu. Jadi upaya memerdekakan bapak kalau bapak jadi budak, itulah iso langsung mau tuku 100% langsung jadi merdeka. Atau dituku enggak 100% kongsian. Tapi begitu ada prosentase kepemilikan bagi anak, otomatis bapak itu jadi merdeka. Cuma sama wajib ngijoli pembeli yang lain. Ngerti ya? Itu di sini istilahnya man malaka wahidan min walidihi au mauludihi ataqa alaihi. Ini ilmu wis nyotone nang kehidupan kauno. Tinggal ajaran, tinggal teori. Katanya Pak Desa ya kayak Hasbullah, sekalipun sekedar untuk diketahui, dipelajari, kayak begini ya tetap ada pahalanya kita pelajari. Wong itu ilmu syarak. Yo ono ayate tentang budak iku, ono hadisi. Dan tetap wajib dipelajari. Bagaimanapun itu ilmu. Perkara enggak dilakoni perkara ancen enggak ono budak ya enggak apa-apa. Gitu. Nah, kita juga enggak tahu nanti mungkin maaf naudzubillah min dzalik akan ada perang dunia kesekian. Dan kalau perang dunia kesekian itu akhirnya orang kafir membabi buta menyerang negara Islam, lalu umat Islam yang kalah, perempuan-perempuannya diperbudak, anak-anaknya mereka jadikan budak. Saat itu maka umat Islam pun ketika perang dengan mereka menang, ya gantian anak-anak mereka kita jadikan budak, wong mereka yang memulai. Gitu, paham ya? Nah, saat itulah nyun sewu baru ada hikmahnya kenapa kayak begini tetap dipelajari. Andai kayak begini, usah enggak usah dipelajari rakangge ilmu ini. Wis
Satupun umat Islam nggak ada yang ngerti syariat tentang budak-budak itu begini, kalau begini, nggak ada yang ngerti. Begitu terjadi kasus kayak begitu, nah bagaimana umat Islam memperlakukan budak malah nggak ngerti. Termasuk tiba sing dadi budak bapakmu dhewe, ibumu dhewe mau kongkoni, nggak ngerti. Jadi sebagai ilmu tetap wajib dipelajari, ono ganjarane itu ilmu syariat plus kangge antisipasi siapa tahu ilmu ini kita warisi dari bapak saya, tak wariskan ke sampean, mau wariskan ke murid. Mungkin 500 tahun ke depan terjadi nguniku maneh balik model jahiliyah. Perang umat Islam yang kalah diperbudak, gantian mereka kalah juga kita perbudak. Nah, seonok ngilmu nih, gitu loh. Ilmu yang sesuai dengan Quran Sunnah. Wahua utawi maknane itkun memerdekakan budak itu apa sih? Yaiku izalatul milki anil adami. Menghilangkan status budak. Menghilangkan status budak anil adami dari anak Adam. Wa takhlisu dan membebaskan budak minarriki dari perbudakan, taqarruban untuk mendekatkan diri ilallahi kepada Gusti Allah Ta'ala. Wa qad jaa'a fil hasdi alaihi, benar-benar telah datang fil hasdi dalam mendorong alaihi memerdekakan budak, wan nadbi menganjurkan ilaihi memerdekakan budak. Apa yang telah datang nususun nas-nas Quran hadis katsiratun yang banyak, minal kitabi dari Al-Quran was sunnati dan sunnah. Ammal kitabu adapun Al-Quran famithlu qauli semisal firman Allah Ta'ala falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Falaqtahama mbok yao orang itu melakukan menapai al-aqabah jalan tanjakan, jalan rohani menuju ridho Allah. Ada jalan tanjakan naik. Kalau berhasil melewati tanjakan itu derajatmu tinggi. Wa ma adraka, apa yang Anda tahu mal aqabah? Ma iku apa al aqabah itu yang dimaksud aqabah, jalan menanjak itu tadi. Yang kalau berhasil kita lewati, Masya Allah, sama makomnya tinggi, fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Sholat ada poin, sedekah ada poin, memerdekakan budak ada poin, ada SKS. Itu SKS-nya tinggi banget ini, memerdekakan budak itu digambarkan aqabah. Dan bagi orang Arab memerdekakan budak itu berat, seberat orang menanjaki gunung, menaiki tanjakan. Bagaimana tidak berat? Nyun sewu, ketika itu orang Arab mendapat budak itu lewat peperangan. Lah peperangan itu antara hidup dan mati, antara diperbudak atau memperbudak. Kalah mati, kalah berbalik dia yang jadi budak. Nah, jadi ketika akhirnya menang itu diperoleh dengan susah payah budak itu. Kalaupun membeli harganya juga mahal. Dan bagi orang Arab status sayyid, majikan itu jos sudah. Enggak, iki majikan nih enggak sembarang orang. Nah, kalau harus melepas itu tentu dalam rasa itu sangat berat. Karena itu sangat berat, harganya juga mahal, cara mendapatkannya juga susah. Tahu-tahu dilepas saja untuk mencapai ridha Allah, itu poinnya sangat
tinggi. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Harga budak itu yang gurah itu lumayan baik. Itu imbang dengan 5 unta besar-besar. Harga unta itu mirip dengan harga sapi. Kalau sini harga sapi yang lumayan kisaran 20, 25, 30. Itu 5 unta. Berarti 100 juta lebih. Merdekakan budak sitok. Itu padha karo sedekah 100 juta berat gitu. Mending kurban sapi loro regane mek 40. Makanya fakku apa tadi? Falak tahamal aqabah. Wa minha di antara ayat-ayat ayatul kafarat. Ayat-ayat tentang bayar kafarat, bahwanya bayar kafarat itu dengan cara apa? Memerdekakan memerdekakan budak. Kal qatli seperti kafaratnya pembunuhan. Wal zihari seperti kafaratnya zihar. Wal yamini seperti kafaratnya sumpah. Kama marra ma'aka. Wa ammal ahaditsu adapun hadis-hadis faminha di antaranya ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hu hadis itu Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman manakala ada laki-laki memerdekakan budak muslim istangqadzallahu bikulli udwin minha maka Allah akan menyelamatkan dengan setiap organ tubuh minhu dari budak itu Allah juga menyelamatkan udwan satu organ tubuh minhu dari orang yang memerdekakan itu. Dimerdekakan dari mana? Minan nari, dari neraka. Rajulun, manakala ada laki-laki, maksudnya rajulun muslim, laki-laki yang muslim. Dzakaron kana am unsa. Ini bahasa Arab ya condong menggunakan kata rajul. Padahal yang dimaksud itu baik laki-laki maupun perempuan. Dzakaron kana baik dia laki-laki, am unsa atau perempuan. Istangqadha maknanya khallasa, membebaskan, wanajja dan menyelamatkan. Wa takhlisul udwi, ini dikatakan menyelamatkan organ tubuhnya. Sedangkan menyelamatkan organ tubuh itu sejatinya takhlisun likamilil jasad, juga menyelamatkan, membebaskan seluruh tubuh. Li'annahu idza stahaqqa udwun an-nara, sebab idza stahaqqa jika ngahai apa udwun salah satu organ tubuh ngahai an-nara mlebu neraka bimubasyarati sebab oleh ngelakoni wong al-maksiatan ngelakoni kemaksiatan. Nek ana tanganmu gepuk ning neraka itu sing mlebu neraka gak tangane tok ngawur. Ya sak menungsone tanganku tok mlebu neraka irungku ning swarga ora ono ngene. Halo. Karena jika organ tubuh itu pantas masuk neraka lantaran nglakoni maksiat kanat mongko ono opo al ukubatu hukuman sanksi iku likamil jasad, sanksi atau hukuman itu bagi seluruh tubuh. Wa an Abi Dawud wa ghairihi an Amr bin Absah radhiyallahu anhu qala sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh man a'taqa raqabatan mu'minatan barang siapa memerdekakan budak mukmin kanat fida'ahu maka budak yang dia merdekakan itu
menjadi fidaknya, menjadi penebus dia minan nari dari neraka. Warraqabah makna raqabah tasmalu mencakup adzakara budak laki-laki wal unta dan budak perempuan. Wa kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru Nabi memerintahkan bihi supaya memerdekakan budak indan nawazil ketika ada musibah-musibah bencana-bencana. Jadi zaman Nabi memerdekakan budak itu sebagai salah satu cara menghindarkan dari musibah. Kok banyak musibah, pagebluk, corona. Itu Nabi nganjurkan bebasno budakmu. Bebasno budakmu. Di samping juga salah satu opsi yang dipilih pemerintah supaya penularan itu enggak nemen-nemen. Wis cak urip dhewe wis. Andai dia kena, enggak ngenai keluarga besar. Warawa meriwayatkan Al-Bukhari an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat amara memerintahkan an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil itaqati supaya memerdekakan budak dalam kasus apa itu? Fi kusufis syamsi ketika ada gerhana matahari. Terus pemilik yang memang enggak ada halangan mentasarufkan hartanya itu kalau memerdekakan budak sah. Maksudnya mutlaq tasarrufi, pemilik yang dibebaskan melakukan tindakan tasarruf fima dalam hal yamliku yang dia miliki. Siapa sih pemilik yang diberi kebebasan tasarruf? Wa huwa utawi mutlaqit tasarruf iku kullu balighin saben-saben pemilik sing wis balik akilin duweni akal sehat ghairi mahjurun alaihi tidak sedang dalam pengawasan hakim. Karena kalau dia misalnya utangnya kakean enggak mampu nyaur utang, maka dia enggak boleh tasarruf, diawasi negara, diawasi jaksa. Setiap melakukan transaksi harus laporan. Itu namanya tidak mutlak tasarrufnya. Ghairi mahjurin alaihi tidak sedang diawasi. Lisafahin karena tolol, safih. Akalnya enggak penuh, sehingga belanja nih duit orang ngerti, duit 1 juta gitu ku mercon, ini gue jenenge safih, ya, saking suwenenge pertama duit pacar, masalah sangun uang tuane 10 juta, wah ini pacare kabeh, mari ngono njaluk duit mana, Pak njaluk duit mana, enggak punya perhitungan safih. Wong koyok ngono ki enggak oleh tasarruf sendiri. Ngerti ya? Dia mahjur dalam pengawasan negara. Li safahin karena safih, au falsin atau karena bangkrut. Li annal itqa tabarruun. Kenapa harus syaratnya mutlaqit tasarruf? Karena memerdekakan budak itu sifatnya tabarruk. Apa? Suka-suka, sukarela. Jadi ya atas kesadaran sendiri. Walayasihu tidak sah at-tabarruk melakukan hal yang tabarruk sifatnya sukarela illa kecuali mimman dari orang kana kang ono sapa men ono iku ala hadzal wasfi punya sifat seperti ini apa? Akil balik ghairi mahjur. Ghairi mahjur itu ghairi safih juga ghairi muflis. Terus memerdekakan budak itu bisa sah dengan kalimat yang terang-terangan memerdekakan. Kon tak merdekakne. Itu namanya sorih.
atau dengan kinayah tadi. Padha karo wong pegatan itu terang-terangan sah, kinayah juga sah kalau disertai niat. Memang yang bojomu kondo, wis aku mulai meneh gak nyeluk mama-maman, lapo mama-maman. Kon wong liya wis. Iku lek mau niati pegatan ya jenenge pegatan sambil emosi, sambil ngucap. Rasa mangan barang dewe-dewe. Turu dewe-dewe. Wis haram kita kumpul. Lho iki piye maksude? Bojone takon. Ternyata memang niat karena ya sudah jatuh. Dengan kalimat kayak begitu. Itu namanya kinayah. Wahia utawi kinayah huna di sini adalah kullu lafdzin yatadammanu zawalal milki. Setiap lafaz yang mengandung makna hilangnya hak kepemilikan, au yumbi'u anil furqah, atau memberi kabar tentang furqah, tentang pisahnya kepemilikan. Kakaulihi la sultana li alaik. Orang ngomong pada budaknya, sudah enggak ada kekuasaan bagiku atas dirimu. Padahal kalau dia majikan punya kuasa penuh, itu moro-moro majikannya ngomong, wes saya enggak punya kekuasaan atas kamu. Atau anti saibah, kamu bebas wes. Apa bebas sih? Kenapa maksudnya bos bebas sih? Ya bebas. Ternyata niat la khidmatali alaikum. Tidak ada hak khidmah pelayanan kepada saya. Alaikum wajib atas kalian semua. Udah, mulai hari ini sama enggak wajib ngeladeni saya. Bebas. Ya merdeka. Wa nahwi dzalika. Terus wa idza a'taqa seterusnya. Syirkan yang kono tentang milik bersama tadi loh, ya. Nasiban mustarokan, bagian yang menjadi milik bersama. Musir, apa maknanya musir itu? Ghaniyin kaya, yamliku qimata baqil abdi, yang memiliki duit senilai sisanya harga budak. Saro maknanya merembet, tak ada merembet wajah wajah ngelewati. Fa'ilam yakun al-mu'tik musiron, namun jika yang ngucap merdeka tadi enggak kaya, atako nasibu, si bagiannya dia tok yang menjadi merdeka. Yang saya wong loro, duwe budak siji patungan. Nah, si tok melarat. Sing melarat ngucap, wis bagianku tak merdeka nih. Itu enggak bisa merdeka 100%, dia juga enggak kuat ngijoli duit nang majikan si toke. Tapi ya status budak merdeka separuh. Waturi kal abdu dan dibiarkan budak ini liyak malah supaya bekerja, wayaksi badan memperoleh qimata baqihi, duit senilai harga sisa, wa'adfa'uha lalu si budak sendiri yang membayar qimah ila syuraka kepada pemilik-pemilik yang lain. Fayusbihu lalu dia budak itu menjadi khurron merdeka bil kulliyah secara total. Wal aslu dasar bihada dalam hal ini ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hadis ini sop al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhuma dan yang lain. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man barang siapa a'taqa memerdekakan syirkan milik bersama lahu baginya fi abdin budak
Jadi budak milik bersama dadak bagiane dimerdekakan. Fakana kemudian ada lahu baginya malun sejumlah harta yablughu yang mencapai samanal abdi harganya budak. Kuwima maka diaji kerto diregani apa ngarani? Toko diregani apa jenis dihitung regani? Kok diperhitungkan? Diaudit apa? Kuwi mamongko diaji kerto al abdu budak mau qimata adlin kelawan aji kerto secara adil oleh orang yang adil tidak memihak. Fa'ato lalu dia wajib memberi syuraka'ahu kepada pemilik-pemilik yang lain khisosohum bagian-bagian mereka sesuai dengan prosentasenya. Wa ataqa alaihi lalu budak itu merdeka atas nama dia. Si'hub tak terang nisik. Bagi orang Arab budak ini merdeka atas nama siapa itu juga penting. Pertama nanti di sisi Allah dikatakan ini lo yang memerdekakan, wong iki mbiyen iki diijoli dhuwit kok. Itu dia yang berhak dapat pahala karena dia yang memerdekakan. Lalu status di dunia walak. Nah, setelah budak ini merdeka, kakaknya ikut siapa? Kalau budak ini perempuan nanti nikah walinya siapa? Walinya ya majikan yang memerdekakan ini. Sehingga nanti kalau budak itu mantan budak itu cantik terus nikah, nek wong Jawa ana bowo-bowo. Bowo dari masyarakat kan diberikan pada tuan rumahnya. Yang berhak memiliki hak buuan itu ya apa? Majikan yang memerdekakan itu. Kalau dia budak laki-laki terus disunat, diselamati rame-rame, nek nyangone sunati diwene sing digawe apa diwene mudi? Diwene arake lek sunane. Lek manten. Lek manten biasa lek masyarakat diwene si tuan rumah. Lek padha kanca ya kado diwene mantene kan ngono ya. Jadi status siapa yang memerdekakan itu jadi penting. Sebagai titik awal melakukan pemilahan. Ini nanti wali nikahnya siapa? Ini nanti hak warisnya siapa? Ini nanti kalau selamatan mantu hak buuhnya milik siapa? Nah gitu. Dari awal. Maka kalau misalnya budak itu ayu, kira-kira di mantu dadi rame, enggak apa-apa dia memerdekakan budak. Balik modal. Bisa malah dirabi dewe karo muti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa jika tidak punya sejumlah uang, kayak bayar pemilik yang lain, faqad ataqa maka benar-benar menjadi merdeka minhu dari budak itu ma ataqa apa yang dia memerdekakannya. Qimata adlin ay la ziyadata fihi wala naqsa. Enggak ada penambahan nilai, enggak ada pengurangan adil. Hisas itu qimatu hisasihim, nilai apa-apa yang menjadi hisah bagian mereka. Ma ataqa ay nasibahu bagian dia yang merdeka itu. Allah dirupani nasib atakau yang dia telah memerdekakannya. Warawa meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataqa syaqisan min mamluki fa'ali khalasu fi malih. Barang siapa memerdekakan apa yang menjadi bagiannya min mamluki dari budaknya, fa'ali maka wajib dia khalasu membebaskan budak fimali dengan hartanya, membayari majikan sing liya.
Fa illam yakun lahu malun, jika dia enggak punya harta, kuwi mamako diajikerto dihitung regane al mamluku budak itu qimata adlin, dengan ngaji kerto secara adil. Summastus iya ghaira masquqin alaih, lalu dia disuruh bekerja ghaira masquqin alaih, orang memberatkan atas dia. Jadi pokoknya enggak sampai keberatan. Syaqisan ay nasiban bagian. Khalasu membebaskannya itu apa maksudnya? Ada uqimatin qimati bagihi mestinya. Ya. Masuk bagiatin. Ada membayar qimati baqi, nilai sisa harga budak itu. Liyata khallasa, supaya budak itu menjadi merdeka, menjadi bebas minariki dari perbudakan nihaian pada akhirnya secara total. Ustus iya dikongkon kerja tapi enggak sampai berat. Ustus iya maknanya ulzima diwajibkan al abdu budak an yaktasiba supaya nyambut gawe mendapatkan sejumlah uang qimata baqi, senilai harga sisanya. Ghairu masquqin alaih. Ini loh Mas, bahasa hadis ya nih. Bahasa Arab sekarang serapate usum. Dikongkon kerja bahasanya ustus iya alaihi. Mbiyen si ono membahasa Arabkan wajib kerja dengan kalimat ustus. Iya. Lagi kadang wong Arab dhewe ra patek ngerti maknane ustus iyai ngono kuwi. Sing ngerti ya kiai-kiai Jawa sing sik duwe kitab lawas-lawas. Enten maknane ngono kuwi. Maksudnya layu sadat tidak diberat-beratkan alaihi budak, tidak dibebani berat-berat. Fidzalika untuk bekerja idza ajaza, jika budak itu memang tidak mampu anil iktisabi nyambut gawe. Bal balik yapko tetap saja bagi sisanya mamlukan berstatus menjadi budak. Wa idza kana itkul juz'i yasri ilal kulli fil mustarak. Wa idza kana jika ada itkul juz'i memerdekakan bagian, yasri bisa menjalar ilal kulli, status merdeka itu menjalar pada keseluruhan fil mustarak, pada budak yang menjadi milik bersama. Falaan yasri ilaihi idza kana yamliku jami'ahu min babi aula. Sungguh andai status merdeka itu menjalar kepada pribadi seluruh budak, jika orang itu memang yang memiliki keseluruhannya, min babi aula itu masuk kategori kias aula. Ngene Mas, lawong budak iki nek wong papat, salah satu menyatakan bagianku tak merdekano, itu saja bisa menjadi merdeka, tapi membayari kemajikan yang lain. Apalagi kalau budak itu 100% milik seorang. Terus orang itu ngomong sikilmu tak merdekano, ya jadi merdeka kabeh. Ngerti? Zaman ngomong ning bojomu, aku haram demak kentolmu wis tak pegat. Ya berarti mau pegat kabeh ngawur ngomong ojo guyon. Ayat tegese man malaka ahada usulihi mahma alau, barang siapa memiliki budak ternyata salah satu dari orang tuanya, mahma alau sak menduwur itu sapa? Mungkin ternyata sampean tuku budak neng pasar. Loh, jare wong-wong, lha iki bapakmu lho le. Itu berarti memiliki budak ternyata atasannya orang sak menduwur, ternyata mbahmu. Tuku budak tuwek jare wong kampung, lha iku mbahmu mbah pungmu. Ono tuku maneh tuwek, iki mbah yutmu.
Orang yang memiliki budak ternyata itu salah satu orang tuanya mah ma'alu sak menduwur kajat gatin seperti Mbah Kung, wajat gatin seperti Mbah Uti. Tiba-tiba budake tiba-tiba Mbah Uti ini. Au furu'ihi atau salah satu dari anak-anaknya. Tuku budak lah cilik jerek wong kampung. Niku anak sampean dhewe. Mahmana zalu sampai ke bawah. Kak Ibnin seperti anak ternyata. Oh, Kak Ibnin ya seperti anaknya anak sobi cucu binti anak perempuannya anak. Asbaha hurron fauratamallukihi. Maka budak itu otomatis jadi merdeka fauratamalluki seketika dia memiliki. Jadi begitu dia beli dibayar, dah jadi miliknya, otomatis budak itu jadi merdeka. Lahu memiliki budak itu. Wal aslu dasar fi hadza mengenai ketentuan ini, ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hadis itu, Muslimun wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan. Tidak bisa seorang anak membalas jasa budi orang tuanya, enggak bisa Mas. Illa kecuali an yajidahu. Jika Anda mendapatinya memerlukan menjadi budak fayastarihi, lalu dia beli orang tuanya itu fayu'tikahu, lalu dia merdekakannya. Fayakunu syira'uhu lahu, sehingga pembelian anak kepada orang tuanya sababan menjadi sebab li'itkihi memerdekakan orang tua. Fayatiku, lalu orang tua jadi merdeka otomatis binafsi syira' dengan pembelian itu sendiri. Wala yahtaju ila lafdin jadid, dan tidak perlu ikrar baru. Jadi ngene, wis mari tuku tibake bapake ya. Wis mari ngono, saya berikrar bapak saya merdekakan, enggak usah begitu. Pokoknya kamu beli itu otomatis jadi merdeka. Wa kisah dikiaskan ala syira atas pembelian, ghairuhu selain pembelian. Mini kurang mini ya. Min asbabil milki, yakni sebab-sebab kepemilikan. Kal hibati seperti mendapat hibah, dihibahi budak tibai bapakmu dewe, langsung merdeka. Wal mirathi seperti mendapat waris wa ghairiha dan yang lain. Laya juzi maksudnya layakumu, anak tidak bisa melakukan bima sesuatu lahu yang menjadi hak orang tua, alaihi wajib atas anaknya, min hakil yakni hak. Enggak bisa anak itu melakukan kewajiban yang menjadi hak orang tua, kecuali kalau itu tadi nemu bapak budak terus dimerdekakan. Yajituhu ay yusadifu, mendapatinya. Catatan kecil Mas, layakumu bima lahu alaihi, itu jangan dimaknai bimalihi. Terus mau maknain layakumu orang iso nglakoni sapa anak bimali kelawan bondone anak. Mau kira itu malun. Tutu. Itu bima maknane barang itu. Terus lahu jar majrur ya. Lahu laka laki ngono kuwi lahum. Nah, itu pisah, kalimat itu pisah. Waki sadikiaskan bil usuli dengan lafad usul itu orang tua ke atas. Apa yang dikiaskan al-furu anak cucu buyut. Jadi kalau orang tua membeli budak ternyata anaknya langsung merdeka, sebagaimana anak enggak bisa memperbudak orang tua pun pula orang tua enggak bisa memperbudak anak, karena anak nyun saya budak itu dikumpuli barang. Lelek sing mau tuku iku tibae anakmu dhewe wedok,
Mok dadekne budak mosok bengi ate mok ngumpuli dagingmu demok jima. Ora mungkin. Jadi kalau tuku budak tiba anak ya terus otomatis merdeka. Hilang. Wa kisah dikiaskan bil usul, apa yang dikiaskan al-furu anak-anak bijami'il ba'diyah. Karena ilat sama-sama menjadi bagian. Anak menjadi bagian orang tua menjadi bagian dari anak. Maksudnya innal waladalladzi huwal far'u, anak yang merupakan cabang keturunan dari orang tua adalah ba'dul walid, itu bagian dari orang tua darah dagingnya kan. Alladzi huwal aslu, yang mana orang tua itulah yang menjadi asal pokok. Fakama annal asla la yamlikuhu ba'du, sebagaimana pokok orang tua tidak bisa diperbudak oleh bagiannya, yakni anak, fahuwa la yamliku ba'dahu, maka orang tua juga enggak bisa memperbudak bagiannya. Apa? Enggak bisa memperbudak anak. Yes. Faslun wal wala'u min hukukil itki. Nah, kalau sudah dimerdekakan lalu ada hukum wala. Apa? Wala itu kakaknya ikut siapa? Kakaknya ikut majikan yang memerdekakan. Apa implikasi dari wala atau kakaknya ikut dia? Setelah kakaknya ikut dia, nanti ketika mantan budak itu kaya kan nggak punya ahli waris di situ, maka keluarga majikan itu yang menjadi ahli waris. Kalau dia perempuan akan nikah, yang jadi wali juga mantan majikan dan segala. Termasuk dalam kehidupan dunia Arab sekarang, orang ini butuh masuk sekolah, ijazah, butuh akta kelahiran dan segala. Siapa yang tanda tangan? Mantan majikan yang memerdekakan. Nah gitu. Jadi tetap dia ikut keluarga besarnya majikan. Al-Fatihah.